Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat. Berjumpa kembali dengan Ibu Lucy. Anak-anak yang dicintai Tuhan, setelah kita yang lalu belajar tentang Nabi Amos yang penuh perjuangan untuk menegakkan keadilan, mari kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-8, yaitu tentang kesetiaan Allah. Semoga setelah kita belajar bersama tentang kesetiaan Allah, kita dapat semakin menyatakan iman kita kepada Allah yang setia pada janjinya. Kalian duduk yang manis, kita awali belajar pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu mengalir dalam diri kami. Engkau sangat setia kepada umat Israel. Engkau selalu menyertai mereka di pembuangan dan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, agar kami semakin menjadi putra-Mu yang setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak pasti sering mendengar ada peribahasa yang mengatakan bahwa janji adalah hutang. Artinya, kalau kita punya janji harus ditepati. Orang yang menepati janji menggambarkan kepribadian seseorang yang dapat dipercaya. Tetapi orang yang tidak menepati janji akan sulit dipercaya. Bahkan orang lain akan mengatakan sebagai pembohong. Orang yang setia pada janji menunjukkan kualitas atau mutu dari kepribadiannya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa jika selalu menepati janji. Anak-anak yang terkasih, di dalam bukumu ada cerita dari halaman 89 sampai 91. Cerita itu mengisahkan tentang orang yang menepati janji. Ceritanya bagus loh. Nanti kalian baca ya, ceritanya pasti menarik. Dalam dua kisah di atas, kejujuran dan kesetiaan Rusa dan Santo Antonius Maria Claret telah mengubah hidup pemburu dan para bandit. Pemburu mengubah sikap hidup dan perbuatannya, yaitu dengan bertobat, untuk tidak lagi memburu dan menyakiti binatang. Para bandit bertobat dan memohon ampun atas perbuatannya kepada Santo Antonius Maria Claret. Anak-anak, kisah di atas memberikan pesan kepada kita bahwa menepati janji adalah perbuatan yang sangat luhur, sangat mulia. Kenapa? Kejujuran dan kesetiaan dapat membawa perubahan bagi kita atau bagi hidup seseorang. Kejujuran dan kesetiaan memancarkan cinta yang dalam dan dapat mengubah hati orang-orang yang akan berbuat jahat menjadi lebih baik. Anak-anak,
Allah sangat setia pada janjinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ezra bab 1 ayat 1 sampai 11. Isinya demikian. Bangsa Israel tidak mau bertobat, maka Allah membuat mereka ditawan di Babel atau Babilonia selama 70 tahun. Coba anak-anak bayangin, 70 tahun mereka ada dalam tawanan. Tentu menderita. Bangsa Israel amat sedih karena mereka jauh dari tanah leluhurnya, yaitu Yerusalem, dan kesedihan mereka juga disebabkan karena bait Allah sudah dihancurkan oleh musuh. Anak-anak tahu, bait Allah menjadi kebanggaan mereka sebagai tempat ibadah. Allah sungguh amat baik, sehingga mengutus para nabinya untuk mengingatkan bangsa Israel agar bertobat dan kembali kepada Allah. Melalui Raja Koresi dari Persia yang berperang mengalahkan Raja Babilonia, yaitu Raja Nebukadnezar. Allah membebaskan mereka dari pembuangan dan mengizinkan mereka kembali ke tanah leluhurnya, yaitu Yerusalem, setelah Raja Koresi dapat memenangkan peperangan atas Raja Nebukadnezar. Ada 3 hal yang disampaikan Raja Koresi kepada bangsa Israel. Yang pertama, Raja Koresi memulangkan bangsa Israel ke tanah leluhurnya. Lalu yang kedua, bangsa Israel disuruh membangun kembali rumah Allah atau bait Allah di Yerusalem. Dan yang ketiga, Raja mengembalikan emas dan perak yang telah dirampas dari bait Allah. Maka pada tahun 538 sebelum Masehi, bangsa Israel dengan gembira meninggalkan Babel menuju Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel. Dengan kebebasannya, tentu bangsa Israel sungguh mengalami dan merasakan Allah yang setia dan menepati janjinya. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Sesampainya di tanah leluhurnya, mereka merasa kecewa karena melihat tanah leluhurnya telah hancur dan tinggal puing-puing saja. Lalu Zerubabel menghibur mereka dengan berkata, "Jangan khawatir, Tuhan beserta kita." Maka bangsa Israel mulai membangun kembali bait Allah, rumah-rumah penduduk, dan membangun tembok Yerusalem. Mereka dibantu oleh Nehemia dan Ezra. Anak-anak, kita saksikan film ya, bagaimana Nehemia dan Ezra jatuh bangun untuk membantu mereka. Juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem
dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Anak-anak, bagaimana filmnya? Sekarang kita tahu ya bagaimana perjuangan mereka membantu bangsa Israel. Biarpun banyak tantangan dan kesulitan, Bait Allah selesai dibangun selama 4 tahun. Sehingga setiap hari mereka dapat beribadah dan dapat merayakan Paskah. Kehidupan bangsa Israel ternyata tidak luput dari kesulitan dan kemiskinan, sehingga mereka melupakan Allah. Maka Allah mengutus Nehemia dan Ezra untuk memimpin dan menasehati bangsa Israel, supaya selalu setia kepada Allah. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Mereka malah bekerja di ladang dan berjualan di pasar pada hari Sabat. Nehemia merasa kecewa dan mengingatkan lagi bahwa Yerusalem hancur karena mereka melanggar hukum-hukum Tuhan. Maka di depan Bait Allah, Nehemia dan umat Israel mengadakan perjanjian. Apa anak-anak isi perjanjiannya? Ada 3 hal. Yang pertama, kami semua menggabungkan diri kepada para pemimpin kami. Yang kedua, kami bersumpah untuk hidup menurut hukum Tuhan. Dan yang ketiga, semoga Allah mengutuk kami kalau tidak menepati janji. Anak-anak yang terkasih, Ezra adalah seorang ahli Taurat dan juga seorang imam. Maka ia menetapkan 2 hal bagi bangsa Israel, yaitu yang pertama, Bait Allah sebagai pusat kehidupan mereka. Dan yang kedua, hukum Musa merupakan pedoman hidup umatnya.
yaitu umat Israel. Sejak saat itu bangsa Israel menyebut dirinya sebagai bangsa Yahudi yang beragama Yahudi. Mereka percaya bahwa menjadi bangsa pilihan Allah. Peristiwa terbebasnya manusia dari suatu penindasan selalu membawa kebahagiaan bagi manusia. Anak-anak, pembelajaran hari ini bisa kita ambil nilai-nilai kehidupan yang sangat baik bagi kita. Dan kita diingatkan kembali akan beberapa hal. Yang pertama, Allah itu selalu setia kepada janjinya. Yang kedua, Allah sangat mencintai kita semua, umatnya. Yang ketiga, ingat ya, janji adalah hutang, maka harus ditepati. Orang yang menepati janji akan dipercaya. Tetapi kalau orang yang tidak menepati janji, orang tidak akan percaya kepadanya. Yang kelima, kita akan bahagia kalau hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Nah, anak-anak, sekian ya pembelajaran dari Ibu. Nanti lain kali disambung. Kita tutup pertemuan kali ini dengan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari.
Nah, setelah menyanyi, lagunya bagus ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, sampai jumpa.